Update fix terbaru skuad Timnas Indonesia. Ramadan Sananta resmi dapat panggilan Coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong telah memanggil satu pemain lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan mendatang pada September 2024. Pemain terbaru yang dipanggil adalah striker muda Persis Solo, Ramadan Sananta. Konfirmasi pemanggilan ini disampaikan langsung oleh pelatih Persis Milomir Seslija setelah Sananta sempat absen dalam 2 laga pada Juni lalu. Meski hanya bermain singkat dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret lalu, Sananta tampil gemilang dengan menyumbang 1 gol dalam kemenangan 3-0 Indonesia. Kini striker berusia 21 tahun ini akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sananta adalah satu-satunya pemain Persis yang akan memperkuat tim nasional. Sebelum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas, Sananta masih akan tampil dalam pertandingan melawan Persija Jakarta pada 24 Agustus 2024 yang menjadi laga terakhirnya bersama Persis sebelum jeda internasional. Selama periode FIFA Matchday yang berlangsung dari 2 hingga 10 September 2024, Persis harus menjalani latihan tanpa kehadiran Sananta. Milomir Seslija menyambut baik pemanggilan ini dan menyatakan bahwa meskipun timnya harus berlatih tanpa Sananta, ini merupakan kabar gembira bagi pemain muda tersebut. Seslija yakin bahwa Sananta akan mendapatkan latihan intensif yang akan meningkatkan kebugarannya dan berharap pemainnya bisa kembali dengan kondisi yang lebih baik. Pelatih berusia 60 tahun itu juga optimistis bahwa Sananta yang merupakan top scorer Piala Presiden 2024 akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk Timnas Indonesia. Saya percaya Sananta akan memanfaatkan pengalaman dan latihan bersama Persis Solo untuk mencetak gol dan berkontribusi bagi negara, ujar Seslija. PSSI ungkap kehadiran pemain keturunan baru yang masih rahasia. Maarten Paes bakal debut serta sosok misterius lainnya dalam proses. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan kabar menarik tentang tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia. Nama terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda adalah Maarten Paes, penjaga gawang keturunan yang akan segera melakukan debutnya. Sebelumnya, Paes mengalami penundaan karena sempat tampil untuk timnas kelompok umur Belanda. Namun, kini dia dipastikan tersedia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Paes, PSSI juga tengah mengurus proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa ada 1 pemain lagi dalam proses administrasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia meskipun identitasnya belum bisa diumumkan hingga semua proses selesai. Ada pemain dalam proses tapi kami belum bisa mengungkapkan siapa dia. Dokumen sudah kami siapkan, ujar Arya. Salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah waktu. Pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klubnya dan baru bisa datang ke Indonesia pada FIFA Matchday bulan September. Ia perlu menyelesaikan sejumlah prosedur administratif sebelum resmi menjadi WNI. Pemain ini harus datang ke Indonesia dan mengikuti semua proses yang diperlukan. Mereka baru bisa tiba pada 5 September karena FIFA Matchday, lanjut Arya. Masalah tambahan muncul terkait DPR. Meskipun proses administrasi bisa dimulai pada September, DPR periode ini akan berakhir pada Oktober. PSSI harus bekerja cepat untuk memastikan pemain keturunan ini bisa bergabung dengan timnas sebelum batas waktu tersebut. Kami harus segera bergerak agar pemain ini bisa tersedia untuk kualifikasi Piala Dunia pada Oktober. Setelah itu proses harus dilanjutkan di Kemenpora, Kemenkumham, dan akhirnya ke Presiden serta DPR, jelas Arya. Proses ini tidaklah sederhana dan memerlukan waktu serta koordinasi yang matang untuk memastikan semua berjalan lancar.
Awalnya menolak mentah-mentah tawaran PSSI untuk membela timnas Indonesia, kini pemain bintang ini kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Selain mengikuti Erick Thohir, ia juga memasang bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Padahal sebelumnya ia menolak gabung timnas Indonesia lantaran masih penasaran dengan kemampuannya. Pemain ini yakin dirinya masih punya kesempatan untuk membela timnas Italia, tanah kelahiran ibunya. Pada awal tahun 2022 lalu, perwakilan PSSI menemui sang pemain untuk kedua kalinya untuk menawarkan kesempatan kedua membela tim Garuda. Proses naturalisasi pemain ini tidak akan rumit, sebab ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ayahnya memang orang asli Indonesia. Dengan begitu, jika ia setuju bergabung ke timnas Indonesia, proses naturalisasinya tidak akan sulit. Sayang, ia menolak tawaran tersebut. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh sang ayahanda. Sebetulnya upaya untuk membujuk Emil Audero Mulyadi sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun hasilnya selalu sama. Emil menyebut dirinya masih punya cita-cita ingin bermain untuk timnas Italia, namun hingga kini ia belum pernah membela tim negeri Pisa itu. Lebih dari itu, tim yang dulu dibanggakannya yakni Sampdoria justru turun kasta ke Serie B dan Emil kemudian dipinjamkan ke Inter Milan sebagai kiper cadangan. Namun baru-baru ini Emil Audero Mulyadi kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Sontak hal tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI bersama Shin Tae-yong sedang memantau pemain keturunan berkualitas grade A. Pemain kelahiran Mataram tersebut disinyalir cocok dengan kriteria yang dibutuhkan timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah ini merupakan pertanda Emil berubah pikiran dan siap membela timnas Indonesia. Apabila rumor tersebut benar terwujud, maka kekuatan skuad Garuda bakal semakin mengerikan. Terbaru, timnas Indonesia mendapatkan kiper keturunan lainnya yakni Maarten Paes.